Presentasi IPAS, Bab 5, Materi A dan C. Bab 5. Keruangan serta konektivitas antar ruang dan waktu. Nama anggota kelompok Al-Jabar Reza Row 2. Irham Lutfi Alfa 12. Muhammad Maulana Muhajir Bilhak 19. Shalom Nathaniel Wiyanto 31. Syafaan Andevai Alfistori 33. Presentasi materi bab 5. Konektivitas antar ruang dan waktu. C. Kondisi sosial Indonesia. A. Konektivitas antar ruang dan waktu. 1. Aspek ruang dan waktu. A. Aspek ruang. Ruang merupakan suatu tempat di muka bumi yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas individu maupun kelompok. Setiap ruang mempunyai bentuk, kondisi fisik, dan karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan potensi sesuai kondisi wilayah masing-masing, salah satu contoh dari interaksi keruangan. Wilayah pantai merupakan daerah penghasil ikan laut, sedangkan wilayah pegunungan merupakan daerah penghasil sayur mayur. Penduduk di wilayah pantai membutuhkan sayur mayur, sedangkan penduduk di pegunungan membutuhkan ikan laut. Untuk saling melengkapi, kedua wilayah tersebut dapat melakukan interaksi melalui perdagangan demi memenuhi kebutuhan wilayahnya masing-masing. B. Aspek waktu. Selain ruang, setiap peristiwa yang terjadi juga terikat oleh waktu. Waktu merupakan semua rangkaian peristiwa yang terjadi ketika suatu proses berlangsung. Dalam konteksnya, waktu dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Waktu lampau, yaitu waktu yang berkaitan dengan kejadian masa lalu. Waktu yang telah berlalu tidak dapat diulang kembali. Waktu sekarang, yaitu waktu saat sebuah kegiatan sedang berlangsung. Waktu sekarang adalah saat yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan produktivitas hidup seseorang. Waktu akan datang, yaitu waktu yang belum dilalui. Segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan pada masa mendatang perlu direncanakan secara matang supaya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. 2. Interaksi keruangan dan waktu. Ruang merupakan tempat segala peristiwa terjadi. Perbedaan karakteristik ruangan antar wilayah mengakibatkan interaksi yang saling membutuhkan. A. Perbedaan karakteristik ruang antar wilayah. Perbedaan karakteristik ruang antar wilayah, antara lain sebagai berikut. Kandungan unsur hara lapisan tanah, contohnya wilayah lereng pegunungan vulkanik umumnya mengandung unsur hara yang tinggi. Kandungan mineral, berikut merupakan contoh perbedaan wilayah di Indonesia dalam hal kandungan mineral. Jayapura merupakan daerah yang memiliki kandungan logam tembaga dan emas terbesar di Indonesia. Keanekaragaman hayati menyebabkan adanya perbedaan flora dan fauna serta komoditas pangan di setiap wilayah. Contohnya sebagai berikut. Daratan sebagai sumber komoditas pangan berupa padi, sayur mayur, dan buah-buahan. Lapisan atmosfer. Hal ini memiliki keterkaitan dengan kondisi iklim dan cuaca di suatu wilayah. Contoh, wilayah pegunungan yang bersuhu udara sejuk, cocok dimanfaatkan sebagai berbagai objek pariwisata dan tempat peristirahatan. B. Syarat interaksi keruangan. Interaksi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang saling memengaruhi antara kedua belah pihak. Berikut prasyarat dasar yang memungkinkan terjadinya interaksi keruangan. Complementarity, saling melengkapi, yaitu kondisi saling melengkapi antar wilayah dalam memenuhi kebutuhannya. Intervening opportunity, kesempatan antara, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pilihan tempat yang menawarkan komoditas yang sama. Transferability, kemudahan perpindahan barang ataupun orang, merupakan faktor penting dalam interaksi keruangan. Infrastruktur transportasi, keberadaan fasilitas jalan raya, pelabuhan, dan bandara pada suatu wilayah akan menyebabkan interaksi keruangan berjalan semakin efektif sehingga sistem transportasi komoditas menjadi lebih cepat dan tepat. Infrastruktur jaringan komunikasi serta hadirnya telepon dan internet seolah mendekatkan jarak dan waktu. 3. Pengaruh interaksi keruangan dan waktu. Interaksi antar wilayah dalam waktu tertentu, baik yang terjadi di masa lalu maupun saat ini, berpengaruh besar terhadap tatanan hidup manusia. Pengaruh interaksi keruangan terhadap tatanan hidup manusia, di antaranya sebagai berikut. A. Perkembangan pusat perdagangan dan produksi lokal. Setiap wilayah memiliki komoditas unggulan yang khas dan dapat dikembangkan sebagai keunggulan wilayahnya. Selain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, komoditas tersebut dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Perkembangan dan pertumbuhan tersebut dapat berupa hadirnya pusat perdagangan dan pusat produksi lokal.
Pusat perdagangan interaksi antar ruang dapat memicu proses pergerakan barang, manusia, dan informasi antar wilayah dalam kegiatan perdagangan. Pusat perdagangan ini yang menjadi titik temu dari banyak pihak untuk memenuhi kebutuhan, baik berupa barang maupun jasa. Contoh pusat perdagangan di Indonesia, antara lain sebagai berikut. 1. Pusat grosir pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta. 2. Pusat perdagangan sayur dan buah di Pasar Bandungan, Semarang. 3. Pusat grosir elektronik di Progo, Yogyakarta. 4. Pusat grosir sepatu berbahan kulit di Cibaduyut. Pusat produksi lokal dilakukan dengan memobilisasi sumber daya, kapasitas, dan keterampilan dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan. Contoh pusat produksi lokal, yaitu sebagai berikut. 1. Pusat produksi batik di Laweyan, Surakarta. 2. Pusat produksi gerabah di Kasongan, Yogyakarta. 3. Pusat pembudidayaan tanaman hias di Kopeng, Salatiga. 4. Pusat produksi tahu di Serasi, Semarang. B. Perkembangan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana mendorong terjadinya interaksi keruangan. Fasilitas yang memadai dapat memperlancar interaksi dan mengakomodasi meningkatnya mobilitas penduduk. Contohnya, kemudahan mengakses transportasi memudahkan perpindahan barang dan masyarakat antar daerah. C. Perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan interaksi keruangan menuntut alih fungsi lahan sebagai tempat-tempat pusat perdagangan, infrastruktur transportasi, infrastruktur jaringan komunikasi, dan tempat hunian penduduk. D. Perubahan orientasi pekerjaan. Perubahan orientasi pekerjaan berkembangnya kegiatan jasa menyebabkan masyarakat mulai meninggalkan kegiatan agraris. E. Perubahan sosial. Perubahan tatanan sosial akibat interaksi keruangan merupakan bentuk upaya dalam memudahkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akulturasi budaya dan saling menghormati satu sama lain akan terjalin dalam interaksi keruangan. Dampak perubahan tatanan sosial, antara lain sebagai berikut. 1. Terjalinnya forum kerja EWS antar wilayah, baik pada tingkat nasional, regional, maupun multilateral. 2. Akulturasi budaya, baik wajib tatanan hidup, bermasyarakat, hingga ranah religi UXC saling memengaruhi interaksi antar ruang. 4. Bentuk interaksi keruangan. Bentuk interaksi keruangan yang melibatkan pergerakan manusia, barang, serta gagasan atau ide, antara lain sebagai berikut. A. Perpindahan penduduk, migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. Jenis migrasi meliputi hal-hal berikut. Imigrasi, yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. Emigrasi, yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. Urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. Ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. Transmigrasi, yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap. Evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lainnya di suatu wilayah. Sirkulasi, yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang mengharuskan menginap di tempat tujuan. Komutasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama. B. Komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pertukaran informasi, di antaranya sebagai berikut. Siaran televisi, streaming, website, marketplace. C. Transportasi. Bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lain, antara lain sebagai berikut. Perdagangan internasional ekspor dan impor. Pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu daerah ke daerah lain. Kondisi sosial Indonesia. Keberagaman suku dan budaya didukung oleh letak Indonesia yang berada pada jalur perdagangan dunia. Banyaknya pedagang asing yang singgah, menyebabkan masyarakat Indonesia terbentuk dalam kelompok masyarakat yang multikultur. Hal ini banyak memengaruhi perilaku sosial masyarakat Indonesia, baik pada ranah politik, ekonomi, maupun sosial budaya.
1. Kondisi sosial budaya. Indonesia memiliki suku dan budaya yang beragam yang meliputi bahasa, adat istiadat, tatanan kehidupan, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, antara lain sebagai berikut. A. Sistem kekerabatan. Karakter asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejatinya adalah sistem kekerabatan yang sangat erat. Hal ini dapat dilihat pada perilaku kehidupan sebagai masyarakat perdesaan yang belum terpengaruh budaya luar. Sebagai contoh, ketika seseorang akan mendirikan rumah, masyarakat desa akan bergotong royong membantu pembangunan rumah tersebut tanpa mengharapkan imbalan. Seiring perkembangan zaman, masyarakat Indonesia mulai dituntut dengan kehidupan yang serba praktis yang menyebabkan sistem kekerabatan lambat laun mulai tergerus. Masyarakat perkotaan lebih senang hidup individualis dan mulai meninggalkan asas gotong royong. Anda. B. Taraf pendidikan. Taraf pendidikan masyarakat perkotaan umumnya lebih tinggi daripada masyarakat perdesaan, hal ini karena tuntutan kehidupan kota yang lebih kompleks dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Sementara itu, kehidupan di perdesaan cenderung lebih sederhana. C. Pola pikir. Masyarakat perkotaan cenderung berpikir praktis dengan pragmatis saat berhadapan dengan permasalahan kehidupan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. D. Mobilitas. Tingkat mobilitas yang tinggi pada umumnya terlihat di wilayah perkotaan dan pusat perdagangan. Pulau Jawa dan Batam merupakan contoh pulau yang memiliki aktivitas mobilitas tinggi. 2. Kondisi sosial ekonomi. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki keuntungan dengan jumlah penduduk. Usia produktif yang berlimpah. Berdasarkan data sensus penduduk Indonesia tahun 2020, didapatkan data seperti tabel 5.1. Negara yang memiliki sebaran penduduk seperti piramida pada gambar pukul 5.11 dapat dikatakan mendapatkan bonus demografi, yaitu usia produktif lebih banyak daripada usia non-produktif. Hal ini wajib menjadi perhatian bagi pemerintah agar dapat mengelola dengan baik karena bonus demografi sejatinya memiliki dua mata sisi pisau yang saling bertolak belakang. 3. Kondisi sosial politik. A. Bentuk pemerintahan Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara republik dengan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, akan tetapi negara dan pemerintahan dikepalai oleh seorang presiden. Republik Indonesia dijalankan berdasarkan asas demokrasi. Presiden diangkat berdasarkan keinginan rakyat. Setiap rakyat memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih kepala negara. B. Sistem politik Indonesia. 1. Sistem politik dalam negeri dijalankan berdasarkan asas demokrasi, yang berarti pusat kekuasaan berada di tangan rakyat dan berlandaskan pada ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Sila keempat Pancasila. Pasal 27, 1, UUD 1945 Amandemen. Pasal 28D, 1, dan 3, UUD 1945 Amandemen. 2. Sistem politik luar negeri. Politik bebas aktif. Pembukaan UUD 1945. UUD 1945 Amandemen. C. Aktivitas politik. 1. Aktivitas politik dalam negeri. A. Pemilihan umum. Pemilihan presiden dan wakil presiden. Memilih anggota DPR. Memilih anggota DPD. B. Unjuk rasa. C. Dialog. 2. Aktivitas politik luar negeri. A. Pertukaran duta negara. B. Membina persahabatan dan kerja sama antar negara di dunia dalam bidang sosial budaya, ekonomi, iptek, dan pertahanan keamanan.